Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak D mau bercerita. Ceritanya itu cerita nenek moyang. Jadi kalau sebelum tidur itu biasa didongengkan atau alias diceritani. Nah, kali ini Pak D mau bercerita. Nah, bercerita itu yaitu dulu waktu Pak D kecil itu juga diceritakan ya sama biar cepet tidur gitu lah. Ya. Nah, pada zaman dahulu kala itu ada seseorang itu anaknya itu banyak. Padahal orang tersebut tidak punya apa-apa. Mau makan aja bingung. Apalagi untuk beli-beli. Wong untuk makan aja nggak ada. Itu anaknya 25. Nah, setiap harinya itu bapaknya itu ke pasar jualan kayu gitu. Jualan kayu lah, ibunya itu di rumah nah jagain anak-anaknya itu yang 25 itu. Setiap hari itu jarang makan orang tua itu karena anaknya itu banyak, sedangkan dimakan anaknya aja kurang. Jadi bapak dan ibunya itu nggak makan setiap hari itu karena nggak ada apa-apa, aliasnya itu tidak ada yang dimasak itu loh. Nah, malam-malam bapaknya datang dari jualan kayu, ketuk-ketuk pintu, tak 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 gitu. Mbokmu, mbokmu, gitu. Iya pakmu, bukalah pintunya. Pelan-pelan saja nanti anak-anak bangun. Iya mbokmu, iya pakmu gitu. Nah, kemudian dibukalah pintu dengan ibunya itu. Nah, bapaknya bilang begini, ini ada tadi dapat uang, saya belikan beras mbokmu sedikit, masaklah pelan-pelan. Nanti anak-anak kalau dengar bisa bangun, kita lapar. Iya pakmu, ini nanti lauknya ikan asin. Iya pakmu. Nah, kemudian ibunya masak gitu. Setelah masak, nah si ikan asin itu dibakar gitu, dibakar. Nah, ikan asin itu kalau dibakar itu kan baunya menyengat. Ikan asin itu kalau dibakar, akhirnya anak yang paling kecil itu bangun karena bau ikan asin tersebut. Nah, anaknya bilang, hi 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 hi, mbok buak ye gitu. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu mbok bau ikan asin gitu. Jadi kalau bahasa Jawa itu mbok buak ye. Ya cepat bangun, jangan rame-rame nanti kedengaran kakaknya. Kakaknya lagi bangun yang satunya. Hi hi hi, buak ye. Nah, bangun lagi. Sudah jangan rame-rame nanti bangunin yang lain. Pelan-pelan saja. Bangunlah dua. Yang satunya lagi hi hi hi, mbok buak ye. Bangun lagi. Nah, kemudian kan sudah ramai. 3 orang itu udah ramai. Akhirnya bangunlah semua. Tambah rame. Iye 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 gitu. Nah, akhirnya
bapak dan ibunya itu akhirnya tidak kebagian lagi, tidak makan lagi. Nah, kemudian bapaknya itu setelah makan semua, bapaknya dan ibunya tidak makan. Nah, terus bapaknya bilang, besok semua saja, ya, semua saja. Bapak mau berangkat pagi kalau sudah dengar duak, 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 brus gitu. Nah, semua pada larilah ke sana karena bapak menebang bunga kenanga. Ya, besok diambil bunganya, dijual ke pasar untuk cari beras gitu. Nah, akhirnya pada pagi harinya sehabis subuh itu bapaknya berangkat. Duok, 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 brus. Nah, akhirnya larilah semua pada ngambil si bunga kenanga tersebut. Nah, tidak tahu di situ itu ternyata ada sumur yang dalam di tempatnya bunga roboh itu. Lah akhirnya bapak dan ibu dan anak-anaknya itu yang 24 itu jatuh ke sumur tersebut, jatuh semua. Lah yang satu itu masih tidur di rumah yang namanya Ragil Kuning itu. Akhirnya kok sampai sore hari nggak pulang, semua nggak pulang. Bapaknya ke pasar jualan kayu juga belum pulang, mungkin belum laku, ya toh, nggak pulang-pulang. Akhirnya si Ragil Kuning itu mencari kakak dan ibunya ke hutan. Nah, nangis terus nyari saudara-saudara dan ibunya. Nah, kemudian terdengar, Duh itu kayak galik-galik tangisnya si Ragil Kuning gitu yang di dalam sumur itu. Nah, akhirnya teriak-teriak semua, kan minta tolong-tolong semua. Akhirnya dengar si Ragil Kuning. Ragil Kuning itu dengar orang tolong-tolong, ternyata setelah didatangin saudara-saudaranya yang di situ. Lah akhirnya si Ragil Kuning itu bingung. Bagaimana ini cara mengeluarkan ibu dan saudara-saudaranya yang di dalam sumur itu. Nah, akhirnya carilah pohon sembuan. Pohon sembuan itu yang biasanya itu kalau dibotok, ya toh, kalau dibotok itu loh, itu bikin tut itu loh bos, bikin kentut itu loh. Itu daun sembuan namanya. Entah kalau di luar Jawa itu apa namanya. Pokoknya kalau orang Jawa itu bilangnya godong sembuan gitu. Lah, kemudian Ragil Kuning itu nyarilah si itu olor sembuan itu untuk menarik saudara-saudaranya yang dari sumur. Satu persatu itu keluar semua, akhirnya bisa tertolong. Nah, kemudian setelah ditolong semua, simbok-simbok dan saudara-saudaraku, kalian semua tunggu di sini. Lah simboknya itu bilang, lah kamu mau kemana toh si Ragil Kuning? Udahlah, si Ragil Kuning itu jawab, udahlah tunggu aja di sini, nanti saya tak cari makan. Akhirnya si Ragil Kuning itu masuklah ke dalam hutan.
Nah, setelah di tengah hutan belantara itu sendirian, si Ragil Kuning itu ketemulah dengan rumah gedung. Nah, rumah gedung yang bagus. Setelah apa itu diintai, aliasnya diinceng itu loh bos, diinceng, diintip lah. Ternyata di situ itu rumahnya Mbah Buto Ijo. Lah Mbah Buto Ijo itu cepaannya itu panggang buceng. Nah, panggang buceng itu panggang itu ikan ayam yang dibakar itu ya. Ya, sama buceng. Buceng itu nasi yang seperti lancip seperti gunung itu loh bos. Nah itu akhirnya diinjang Simbah Butonya itu ternyata tidur. Akhirnya si nasi sama si ayam itu, ayamnya itu dipoklek kepalanya itu, dimasukkan ke dalam silitnya Mbah Buto Ijo. Silit itu anus itu loh bos, dimasukkan anusnya Mbah Buto Ijo. Terus kakinya juga ceker itu dipatahkan, dimasukkan ke silitnya Mbah Buto Ijo. Nah, terus wiwinya juga. Terus kemudian turane itu bawa pulang, dikasihkan saudara-saudaranya yang di dekat sumur itu tadi. Simboknya bilang, loh Ragil Kuning, kamu kok dapat nasi sebanyak ini dari mana? Sudah lah mbok, yang penting dimakan semua biar kenyang gitu. Lah besoknya lagi ya toh, besoknya lagi si Ragil Kuning itu masuk lagi ke dalam hutan itu, nyuri lagi gitu. Jadi tiap hari nyuri terus ke tempatnya Mbah Buto Ijo. Lah akhirnya Mbah Buto Ijo itu bingung karena tidak merasa makan, kok nasi dan ikannya itu habis, kok silitnya itu kok mau makan gitu, kok yang makan itu silitnya, anusnya yang makan. Nah akhirnya si Mbah Buto Ijo itu marah. Nah setelah marah, Mbah Buto Ijo itu akhirnya itu ngebong besi atau bakar besi, sampai memerah itu, alias bakar linggis gitu. Kalau orang Jawa bilang itu linggis dibakar. Nah itu dibakar sampai memerah. Lah kemudian setelah merah itu dimasukkanlah besi yang merah itu ke dalam anusnya Mbah Buto Ijo. Akhirnya Mbah Buto Ijo teriak-teriak, aduh yung, silitku tak jojoh karo wesi bang gitu. Aduh yung, silitku tak jojoh karo wesi bang. Lah akhirnya lama-lama Mbah Buto Ijo kesakitan terus, akhirnya Mbah Buto Ijo mati gitu. Lah setelah mati, si Ragil Kuning itu pulang. Habis lihat itu pulang. Setelah pulang, mengajak ibu dan saudara-saudaranya itu. Bapaknya belum pulang juga itu, karena cari makan nggak nggak dapat. Akhirnya ibu dan saudaranya diajak pulang ke rumahnya Mbah Buto Ijo. Lah Mbah Buto Ijonya kemudian dimakamkan, mati karena ya toh. Mbah Buto Ijonya mati. Lah kemudian
Nah, orang yang tidak punya tersebut karena menempati rumahnya Mbah Buto Ijo. Mbah Buto Ijo itu kaya raya. Lah akhirnya jadi kaya raya lah, eh, apa itu, saudara-saudara dan ragil kuning itu sama simboknya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya ada bapak-bapak jualan kayu di situ. Nah, ditanyalah sama si ragil kuning itu. Ragil kuning itu sudah gede, sudah gede. Pak, rumahnya di mana? Gitu. Oh, rumah saya di desa sana gitu. Desanya Pak D juga nggak tahu. Nah, di desa sana, Bapak apa tidak punya anak? Kok jualan kayu? Terus bapaknya itu bercerita, anak saya itu banyak, 25 jumlahnya, tapi hilang semua. Lah akhirnya cerita bapaknya, akhirnya si ragil kuning itu nangis karena tahu dia adalah bapaknya. Lah kemudian si ragil kuning itu juga manggil-manggil saudara-saudaranya serta ibunya dipanggil juga, ngumpul di situ nangis si bapak. Nah akhirnya, nah ceritanya habis gitu. Nah ceritanya habis. Lah setelah habis ya demikian. Nah, demikian. Ya semoga cepat tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.